Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Yesus Kristus, siapa dia? Banyak orang yang berpikir bahwa Yesus orang Nazaret itu hanyalah manusia biasa. Apakah begitu? Mari kita lihat. Banyak kali Yesus menunjukkan dirinya sebagai Allah. Yang pertama, pada salah satu mujizat yang paling terkenal, yaitu memberi makan 5.000 pria dewasa hanya dengan bermodalkan 5 roti dan 2 ekor ikan. Artinya hanya bermodalkan makanan yang cukup hanya untuk 1 orang anak kecil. Wow, 5.000 orang terberkati. Tindakan ini mengingatkan kita pada Allah yang memberikan makanan mana kepada bangsa Israel di padang gurun melalui Musa. Sebagaimana Allah sanggup memberi makan kepada umatnya, Yesus juga sanggup memberi makan secara ajaib kepada setiap umatnya. Tindakan ini menegaskan tentang kuasa Yesus sebagai pencipta dan pemberi kehidupan. Yang kedua, dalam Yohanes 9, Yesus menyembuhkan seorang pria yang buta. Dan orang buta itu bukan karena kecelakaan ataupun karena penyakit, tetapi buta sejak lahir. Tidak pernah ada orang yang buta sejak lahir dapat sembuh. Tetapi kitab Yohanes memasukkan kisah penting ini untuk menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya seorang ahli sulap, tetapi Allah yang Maha Kuasa. Tidak heran, banyak orang pada zaman itu menganggap bahwa penyakit orang itu adalah hasil dari dosa pribadi atau dosa orang tua. Namun Yesus tunjukkan bahwa penderitaan orang buta itu digunakan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Allah, supaya orang banyak melihat Allah di dalam dirinya. Yang ketiga, salah satu tanda terbesar keilahian Yesus terlihat begitu nyata ketika Ia membangkitkan Lazarus dari kematian. Dalam peristiwa itu Yesus menunjukkan kuasanya yang tak terbatas atas apapun, bahkan atas kematian. Bayangkan Lazarus telah mati 4 hari. Tahukah Anda, satu jenazah pada hari yang keempat apa yang terjadi? Pertama, kekakuan tubuh. Yang kedua, perubahan warna kulit karena darah mengedap di area yang lebih rendah dari tubuh akibat gravitasi. Yang ketiga, autolisis. Artinya sel-sel tubuh mulai menghancurkan jaringan tubuh dari dalam. Yang keempat, pembusukan oleh bakteri yang mulai memakan jaringan tubuh, sehingga menghasilkan gas bau busuk dan zat kimia yang menyebabkan perut menggelembung. Yang berikutnya, kulit tubuh mulai berubah warna menjadi hijau pada bagian perut karena aktivitas bakteri. Dan begitu banyak lagi hal yang terjadi pada satu jenazah setelah 4 hari. Tetapi melawan semua itu, tubuh Lazarus justru diperbaharui. Dia dibangkitkan. Yesus berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ini menegaskan bahwa kehidupan ada di tangan Yesus. Dia Tuhan, Dia Allah. Tidak heran berkali-kali Yesus menggunakan istilah I am, akulah. Saudara, dalam banyak kesempatan Yesus menegaskan I am. Ini jelas merujuk kepada pengenalan diri Allah kepada Musa. Kepada Musa, Allah memperkenalkan dirinya sebagai aku adalah aku. Kepada pengikutnya, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai akulah terang dunia. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Akulah roti. Akulah pokok anggur. Saudara, ini bukan hanya pernyataan biasa, melainkan sebuah deklarasi keilahian Yesus. Dia menyatakan bahwa Dialah Allah yang telah datang untuk menyelamatkan manusia. Saudara, apakah kita benar-benar mengerti dan menerima Yesus sebagai Allah dalam hidup kita? Bagaimana pengakuan ini mengubah cara hidup kita sehari-hari?
Yesus adalah Allah yang hadir dalam setiap aspek hidup kita, dalam pemenuhan kebutuhan kita, dalam penyembuhan rohani kita, dalam kuasanya atas kematian, dalam pengharapan akan kehidupan yang kekal. Itu keren.